Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang distribusi normal. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis variabel acak. Variabel acak itu ada dua jenis, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Untuk variabel acak diskrit, salah satu distribusi yang digunakan adalah distribusi binomial, dan itu sudah dibahas juga dalam pembahasan sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu distribusi yang digunakan untuk variabel acak kontinu, yaitu distribusi normal. Distribusi normal ini sangat penting untuk pengujian suatu hipotesis. Kemudian kita lihat seperti ini. Karena distribusi normal adalah distribusi dari variabel acak kontinu, maka dia bisa bernilai pecahan. Jadi pecahan apa saja yang ada dalam suatu interval tertentu, sehingga distribusi normal tidak bisa dinyatakan dalam bentuk tabel dan grafik. Oke, jadi distribusi normal dinyatakan dengan suatu fungsi yang dikenal dengan fungsi kerapatan probabilitas atau kepadatan probabilitas, di mana fungsinya adalah fx sama dengan 1 per sigma akar 2 pi e pangkat min 1 per 2 buka kurung x min mu per sigma tutup kurung pangkat 2, di mana x antara min tak hingga sampai dengan tak hingga. Oke, di sini yang dimaksud dengan sigma itu adalah simpangan baku atau standar deviasi, dan mu itu adalah rata-rata atau mean. Oke. Terus gimana bentuk kurva dari distribusi normal? Kita lihat di sini. Jadi distribusi normal ini berbentuk seperti lonceng, kita lihat di sini. Dia bentuknya seperti lonceng dengan hanya memiliki satu titik puncak atau disebut dengan unimodal. Oke. Kemudian nilai min atau nilai rata-rata sama dengan nilai median sama dengan nilai modus. Sehingga ini menyebabkan bentuknya simetris. Jadi sebelah kirinya sama dengan sebelah kanannya. Kalau dilipat itu akan berhimpit. Kemudian kurva di kedua sisinya, kita lihat di sini kurva di kedua sisinya, dia akan mendekati oleh sebuah sumbu, yaitu sumbu horizontal X. Kita ini lihat. Dia hanya berhimpit, tidak sampai pada memotong. Kemudian luas di bawah kurva ini, jadi luasnya, luasnya ini. Luas seluruhnya ini, di bawah kurva ini adalah luasnya 1. Artinya karena ini simetris, maka di sebelah kiri mu ini adalah 0,5 luasnya. Sebelah kanannya juga 0,5. Itu. Kemudian kurva ini dipengaruhi kemudian kurva ini tergantung pada nilai rata-rata dan nilai simpangan baku. Oke, jadi kurva ini tergantung pada nilai rata-rata dan nilai simpangan baku. Jika nilai simpangan bakunya semakin besar, tapi rata-ratanya tetap, maka bentuk kurvanya akan semakin melebar. Kita lihat di sini. Dan dia akan semakin rendah, semakin melebar dan semakin rendah. Ini yang disebut dengan Platy-Kurtic. Kemudian jika simpangan bakunya semakin kecil, maka dia akan semakin meruncing bentuknya. Lihat di sini, meruncing. Ini yang disebut dengan Leptokurtic. Lalu kalau seandainya simpangan bakunya sama tetapi rata-ratanya berbeda, maka kurvanya akan seperti ini, bergeser dari rata-rata yang ini. Nah, kalau seandainya nilai X variabel acak ini
kita transformasikan ke dalam variabel azak Z, di mana Z sama dengan X min mu per sigma, maka akan diperoleh hasilnya seperti ini. Jadi mu-nya akan menjadi 0 di sini, karena X-nya kita ganti dengan mu, maka mu kurang mu 0, 0 per sigma adalah 0. Mu plus sigma dikurang mu, maka hasilnya adalah sigma per sigma, hasilnya 1. Jadi, akibat dari pentransformasian ini, maka diperoleh nilai mu-nya adalah 0 dan simpangan bakunya adalah 1. Ketika mu sama dengan 0 dan simpangan baku, maka distribusi normalnya menjadi distribusi normal baku. Lalu untuk mengetahui luas daerah di bawah kurva normal, maka kita bisa melihatnya ke dalam tabel distribusi normal baku. Oke, tabelnya seperti apa? Kita lihat di sini. Ini adalah tabel distribusi normal baku yang luasnya dari 0 sampai Z. Jadi luasnya ini menunjukkan dari 0 sampai dengan Z. Dengan nilai Z-nya itu adalah sebelah kiri dan atasnya. Dan di bawah ini adalah luasnya. Jadi buah ini adalah menunjukkan luas dari nilai Z-nya. Nah, bagaimana aplikasi penggunaan dari tabel distribusi normal baku? Kita lihat contohnya. Tentukan luas daerah di bawah kurva normal yang terletak antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 0,94. Oke, sebelum menentukan kita harus tahu dulu nih daerahnya di mana, sehingga kita harus bikin kurvanya dulu. Kurvanya seperti apa? Kita lihat di sini. Kurva ini penting untuk mengetahui daerah yang diminta. Jadi Z sama dengan 0, kita tahu 0-nya di tengah. 0,94 ini positif, maka Z-nya ada di sebelah kanannya, garisnya. Oke, jadi Z-nya adalah di sini. Ini adalah untuk Z sama dengan 0,94. Nah, ketika kita sudah membuat grafiknya, kita tahu di sini nih, luas daerah yang diminta adalah yang ini. Oke, ini daerahnya. Lalu, berapa luasnya? Luasnya adalah seperti ini, oke. Luas dari 0 sampai dengan 0,94. Oke. Untuk mengetahuinya kita lihat tabel yang tadi. Nah, ini tabelnya. Dari 0 sampai 0,94 yang kita lihat nilai Z-nya. Oke, ini karena apa? Ini karena luas dari 0 sampai Z. Oke, 0,9 kita lihat di sini 0,9 yang di sebelah kirinya dan 0,04 ada di sebelah atasnya. Kita hubungkan. Oke, ini kita hubungkan. Maka luasnya yang ini. Oke. Jadi pertemuan antara 0,9 dan 0,04 itu menunjukkan luasnya. Jadi luasnya adalah 0,3264. Kita lanjut. Nah, tentukan luas daerah di bawah kurva normal yang terletak antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan min 1,32. Di mana luasnya? Kita gambar dulu kurvanya supaya kita tergambarkan daerahnya. Oke. Ingat, ini min 1,32. Karena min 1,32 berarti nilai Z-nya nanti ada di bawah, di sebelah kiri 0, di sini. Jadi ini adalah Z sama dengan min 1,32 yang ini. Oke, ini 0. Daerahnya berarti yang ini. Maka luas daerah dari min 1,32 sampai dengan 0 adalah, kita buka lagi tabelnya. Oke, tabel ini memang di sini tidak ada angka negatif. Negatif ini hanya menunjukkan nilai di bawah angka 0, nilai Z yang di bawah di sebelah kiri 0. Oke, jadi nilai Z di sebelah kiri 0. Nah, sementara luasnya itu sama dengan nilai Z yang positif. Jadi kita cara menghitungnya pun sama. 1,3 kita di sini, 0,02-nya di atas. Kita hubungkan, oke. Maka luasnya adalah 0,4640.
66. Itu. Contoh ketiga. Tentukan luas daerah di bawah kurva normal yang terletak kurang dari Z sama dengan 0,1. Kita lihat di sini gambaran kurvanya. Oke. 0,1 itu di sebelah kanan 0 ya. Karena kurang dari berarti daerahnya itu semua yang ada di sebelah kiri 0,1. Ini termasuk. Sekarang gini. Ini Z sama dengan 0,1. Kita perhatikan tabel ini. Ini tabel menunjukkan luas dari 0 sampai Z. Jadi dari 0 sampai Z. Sekarang kita lihat, ini luasnya kurang dari 0,1. Kita ingat-ingat lagi bahwa sifat-sifat kurva normal, dia simetris, dan di bawah luas kurva normal ini, seluruh luas ini jumlahnya 1. Artinya sebelah kiri garis 0 ini, sebelah kiri 0, jadi sebelah Z kurang dari 0 ini luasnya adalah 0,5. Yang sebelah kanan juga luasnya Z lebih dari 0 ini juga luasnya adalah 0,5 sehingga jumlahnya 1. Nah, artinya kita tinggal menghitung luas dari 0 sampai 0,1 karena kurang dari 0 yang ini jumlahnya adalah 0,5. Oke, jadi seperti ini. Luas Z kurang dari 0,1 sama dengan itu luas Z kurang dari 0 ditambah luas 0 sampai dengan 0,1. 0,1. Untuk luas Z kurang dari 0, tadi kita tulis 0,5 ditambah, nah sekarang kita cari 0 sampai Z, inilah yang dicari menggunakan tabel. 0,1 kita lihat, 0,1 karena setelah 1 nggak ada nilainya berarti 0,00. Berapa hasilnya? 0,0398 sehingga luasnya 0,5398. Oke, lanjut. Tentukan luas daerah di bawah kurva normal yang terletak antara Z-1,02 dan Z1,14. Ini berarti daerahnya seperti ini. Jadi min 1,02 ada di sini. Ini adalah untuk Z sama dengan min 1,02. Yang di sini adalah Z sama dengan 1,14. Lihat yang negatif di sebelah kiri 0, yang positif sebelah kanan 0. Oke, berarti ini daerahnya. Berarti kita bisa menuliskan peluang min 1,02 sampai dengan 1,14. Kita ingat lagi bahwa tabel ini menunjukkan luas dari 0 sampai Z. Berarti kita ini sama aja mencari luas dari 0 ke sini dan luas dari 0 ke sini. Gitu. Berarti peluang min 1,02 Z 0 ditambah luas 0 sampai dengan 1,14. Oke. Berapa luasnya? Sekarang kita lihat. Min 1,02. 1,0 atasnya 2, 0,02. Oke, kita hubungkan. Maka nilainya adalah 0,3461. 0,3461 ditambah dari 0 sampai 1,14. Oke, kita cari 1,14 yang ini. 1,1-nya ini 0,04-nya di atas. Kita hubungkan. Oke. Ini hasilnya 0,3729. Dijumlahkan hasilnya 0,719. Paham ya? Lanjut ya.
Tentukan luas daerah di bawah kurva normal yang terletak antara 0,43 dan 1,38. Oke, kita lihat gambarannya. Nah, ini seperti ini. Ini adalah Z1-nya, yaitu yang 0,43, yang ini Z sama dengan 1,38. Oke, semua nilai Z ini ada di sebelah kanan 0. Terus gimana? Oke, kita lihat di sini. Luas dari 0,43 sampai dengan 1,38. Oke. Maka luasnya kita lihat. Ini sama aja dengan mencari luas dari 0 sampai dengan 1,38 dikurang 0 sampai dengan 0,43. Karena apa? Karena kurva ini, karena tabel ini menunjukkan luas dari 0 sampai Z. Oke, kita cari berarti seperti ini. Luas dari 0 sampai dengan 1,38 dikurang luas dari 0 sampai dengan 0,43. Oke, kita cari dulu luas dari 0 sampai 138. Jadi luas dari 0 ini sampai 1,38. 1,3 ini 8-nya yang di sini. Oke, kita hubungkan. Oke. Ya, kita hubungkan di sini. Hasilnya adalah ini. Berarti 0,4162. Kemudian, karena yang diakhir cuma yang ini, maka kita kurangin luasnya dari 0 sampai 0,43. Oke, 0,4 atasnya 3. 0,03. Oke. Hasilnya adalah 0,1664. Oke, ini kita kurangkan. Maka hasilnya adalah 0,2498. Oke. Lanjut ya, contoh berikutnya. Tentukan luas daerah kurva normal yang terletak lebih dari 1,72. Oke, lebih dari 1,72. Kita lihat di sini. Gambaran kurvanya. Nah, nih, lebih dari Z-nya karena positif di sini. 1,72. Oke, ini yang di akhir. Ingat lagi bahwa kurva ini menunjukkan luas dari 0 sampai Z. Artinya karena yang di akhir ini, maka sama saja dengan luas lebih dari ini, lebih dari 0 dikurang luas dari 0 sampai Z. Gitu. Oke, berarti gimana? Luas dari Z lebih dari 1,72 sama dengan luas Z lebih dari 0. Jadi Z lebih dari 0 yang ini ke sini, luasnya 0,5 dikurang Z sampai dengan 1,72. Kenapa? Karena luas di bawah kurva tabel yang ini menunjukkan dari 0 sampai dengan Z. Oke. Berarti ini 0,5 dikurang 1,72. Oke, 1,7 atasnya 0,02. Kita hubungkan ini 0,4573. Oke, 0,4573, maka hasilnya adalah 0,0427. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, contoh berikutnya, tentukan nilai K dengan menggunakan tabel distribusi normal. Oke, di sini kebalikannya, luasnya sudah diketahui, kita tinggal mencari nilai K atau nilai Z bakunya nanti berapa. Oke, kita gambar juga tetap, kita gambar. Kita lihat di sini, luas ini jumlahnya adalah 0,8925. Artinya, ini luasnya adalah separuh lebih dari kurva. Oke. Artinya gimana? Oke, karena yang diminta adalah di sini Z kurang dari K dan sementara luasnya adalah lebih dari setengah kurva, maka posisi K itu pasti ada di sebelah kanan 0.
karena mintanya adalah kurang dari K. Jadi ini nilai K-nya di sini. Yang diminta Z kurang dari K. Berarti ke sini. Kenapa K-nya di sebelah kanan 0? Karena di sini luasnya lebih dari 0,5. Ini kan 0,5. Yang sebelah kiri ini kan 0,5. Oke, ini 0,5. Ini sebelah sini 0,5. Ini saya arsir, ini 0,5. Terus berapa nilai K? Nah, untuk menentukan nilai K, kita ingat bahwa tabel yang ada itu menunjukkan luas dari 0 sampai dengan Z. Berarti kita cukup mencari dulu luas dari 0 sampai K ini berapa. Jadi kita akan tahu berapa nilai K-nya. Oke. Kalau di sini 0,5, maka luas yang ini berapa? Oke, maka lihat di sini luas dari 0 sampai dengan K itu sama aja dengan nih 0,5 dikurang 0, maaf. Oke, kita hapus dulu. Ini sama saja dengan 0,8925. Jadi luas seluruh ini dikurang luas ini 0,5. Oke. Hasilnya adalah 0,3925. Nah, nilai ini kita cari yang ada di dalam sini. Kita cari mana yang 0,3925. Oke, 39. Oke, di sini ini nih 0,3925. Nah, 0,3925 ini pertemuan dari Z berapa? 1,2, atasnya 0,04. Maka nilai K-nya itu adalah 1,24. Tuh. Oke, lanjut. Tentukan nilai K dengan menggunakan tabel distribusi normal dengan Z lebih besar sama dengan K sama dengan 0,305. Oke, nih lihat. Ini 0,305, artinya kurang dari separohnya, kurang dari 0,5. Sementara Z yang diminta lebih dari K. Otomatis K-nya itu ada di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Ini K-nya. Karena minta lebih dari. Kalau K-nya di sebelah kiri sini, lebih darinya nanti lebih dari 0,5 luasnya. Sementara di sini luasnya adalah kurang dari 0,5. Maka K-nya otomatis di sebelah kanannya. Oke, ini adalah 0,305. Sementara tabel yang kita punya itu adalah tabel dari 0 sampai K. Maka bagaimana untuk mendapatkan nilai K? Maka kita cari dengan 0 Z sampai dengan K. Nah, lihat di sini. Luas ini yang ada di dalam ini adalah luas dari 0 sampai dengan K. Maka kalau di sininya adalah 0,305, maka sebelah sininya adalah 0,5. Kenapa 0,5? Karena sebelah kanan 0 itu adalah 0,5 dikurang 0,305. Hasilnya adalah 0,195. Nah, sekarang kita lihat 0,195 ada di mana? Oke, nah ini dia 0,1950. Oke, luasnya adalah nilai Z-nya adalah lihat 0,51. Jadi nilai K-nya adalah 0,51. Oke, kita lanjut lagi. Tentukan nilai K dengan menggunakan tabel distribusi normal. Oke, dengan nilai Z-nya antara min K dengan K. Oke, berarti posisi K itu ada di sebelah kiri 0 dan ada di sebelah kanan 0. Maka kurvanya seperti ini. Ini adalah min K, ini adalah K. Tabel yang kita punya
Ingat lagi, saya ingatkan berulang kali, itu adalah 0 sampai K. Kita jadi ngitung salah satunya saja. Nah, luas ini sama toh dengan luas ini. Nah, berarti luas, kita ambil salah satunya aja. 0 sampai dengan K itu sama aja dengan 0,95 kita bagi 2. Karena luas ini sama dengan luas ini. Gitu. Jadi 0,95 bagi 2 sama dengan 0,475. Jadi luas ini 0,475, yang ini juga 0,475. Jadi kalau digabung luasnya 0,95. Nah, sekarang kita lihat nilai K-nya. Berapa yang 0,475? Oke, 0,475. Oh, sorry. 0,475-nya itu adalah luas yang di dalam ya. Oke, 0,475. Oke, 0,47. Nah, ini dia. 0,475. Jadi itu antara 1,9 di atasnya 0,06. Oke. Yang hubunginnya berarti K-nya adalah 1,96. Oke, masih paham ya? Kita lanjut contoh ke-9. Tentukan nilai K dengan menggunakan tabel distribusi normal dengan Z lebih besar sama dengan K sama dengan 0,9. Oke, kita lihat di sini. Ini 0,9 lebih dari 0,5. Berarti nilai K-nya karena di sini Z lebih dari K, maka K-nya ada di sebelah kiri. 0. Oke, seperti ini. Ini adalah nilai K-nya. Karena di sini adalah 0,5. Oke, kita lihat tabel. Oke, ingat, luas di dalam tabel ini adalah 0 sampai dengan K. Berarti kita tinggal ngitung ini. Kalau di sini 0,5, maka di sini adalah 0,4. Oke, berarti luas dari K Z sampai dengan 0 itu adalah 0,4. Dari mana? 0,9 dikurang 0,5 yang kiri. Oke, 0,4. Sekarang kita lihat di sini. 0,4. Nah, nih. Kita lihat di sini. Tidak ada nilai 0,4 persis. Yang ada di sini adalah 0,3997 dan 0,40015. Oke, untuk mendapatkan nilainya, kita menggunakan pendekatan atau yang disebut dengan interpolasi linier. Jadi ini salah satu cara untuk menentukan nilai berapa sih nilai K-nya untuk luas 0,4. Jadi kita menggunakan interpolasi linier. Oke, gimana caranya? Oke, caranya seperti ini. Lihat ya. Oke, untuk 0,3997 itu adalah nilai K atau nilai Z-nya antara, berarti ini nilai Z-nya antara 1,28 dengan 1,29. Oke, berarti caranya adalah seperti ini. K sama dengan 1,28, kita lihat di sini. Karena dia pendekatan antara 0,3997 dan 0,4015. Jadi 0,4 itu di sini. 0,4. Oke, berarti kita cari di sini 1,28. Oke, 1,28 ditambah, oke, kita tambah, kita kelebihan pendekatannya berapa? 0,4 dikurang luas 0,4 dikurang luas 0,3997 per kemudian luas setelahnya 0,4015, ini jadi luas antaranya 0,4015 dikurang 0,3997 dikali, oke, nilai Z antaranya yaitu Z 1,29
1,29 dikurang 1,28. Oke, seperti ini. Hasilnya adalah 1,28 ditambah ditambah 0,4 dikurang 0,3397, itu hasilnya adalah 0,0003 per kemudian 0,4015 dikurang 0,3997, hasilnya adalah 0,0018 dikali 1,29 dikurang 1,28 itu hasilnya adalah 0,01. Sekarang kita bagi ini dulu, kemudian hasilnya langsung kalikan ini ya. Ini kita tulis dulu 1,28 ditambah ini hasilnya adalah 0,0016. Berarti kita tambahin 1,28 ditambah dengan 0,0016, maka hasilnya adalah 1,2816. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 1,2816. Ini nilai interpolasi linearnya. Jadi nilai K-nya, karena K-nya ada di sebelah kiri, maka nilai K-nya adalah min 1,2816. Ini adalah langkah untuk mendapatkan nilai pendekatan dari 0,4, luas yang 0,4. Akan tetapi, jika kalian sebenarnya ingin mengetahui nilainya 2 angka di belakang koma, sebenarnya kalian bisa juga langsung saja mencari nilai yang lebih dekat dari 0,4. Jadi seperti ini. Ini luas 0,4. Yang diminta 0,4. Nah, 0,4 ini lebih dekat ke arah 0,3997 atau lebih dekat ke arah 0,04015. Kalau 0,4 itu dengan 0,3997 itu selisihnya adalah 0,0003. Sementara 0,4 dengan 0,4015 selisihnya adalah 0,0015. Jadi masih lebih kecilan atau masih lebih mendekati ke arah yang ini. Kalau masih lebih mendekati ke arah ini, cukup kita ambil nilai K-nya adalah 1,2 di atasnya 8. Maka nilai K-nya adalah, karena sebelah kirinya adalah min 1,28. Karena ini pun kalau kalian hanya ingin mengambil 2 angka di belakang koma, tetap saja hasilnya min 1,28 sama. Tapi di sini saya harus menjelaskan juga cara interpolasi linear, yaitu untuk mendapatkan nilai yang tidak ada di dalam tabel, tetapi ada di antara dua nilai. Oke, kita lanjutkan. Tentukan nilai K dengan menggunakan tabel distribusi normal dengan Z kurang dari K yang besarnya 0,4. Oke, lihat lagi di sini. Karena dia kurang dari 0,4, kurang dari K dan luasnya 0,4, berarti K-nya itu ada di sebelah kiri. Kayak gini. Kan kurang dari, ini 0,4. Oke, kalau di sini 0,4, kita ingat luas itu adalah dari 0 sampai Z. Di sininya adalah Z, di mana Z-nya adalah K. Maka yang dicari adalah ini. Ini adalah luasnya 0,1. Nah, berarti berapa nilainya? Oke, kita lihat luas. Dari K sampai dengan 0. Itu luasnya adalah 0,1. Kita cari nilai K-nya dengan tabel lagi. Nah, kita cari 0,1.
Nah, 0,1 sama nih antara ini sama dengan ini. Oke, saya akan tetap menjelaskan interpolasi linearnya. Oke, berarti cara interpolasi linearnya adalah nilai K sama dengan, kita lihat di sini, 0,0987 itu nilai Z dari 0,2, nilai Z 0,25. Oke, ini 0,2, lihat di sini. Oke, 0,25. Jadi 0,25 ditambah, atasnya adalah ini 0,1 luas dari 0,1 dikurang 0,0987 per antara 0,1026 dikurang 0,0987. Ya. Dikali selisih nilai Z-nya yaitu 0,2, yang ini 6 dikurang 0,25. Oke. Hasilnya adalah 0,25 ditambah, ini kita kurangkan 0,1 dikurang 0,0987 adalah 0,013 per 0,1026 dikurang 0,0987 hasilnya adalah 0,039. Oke. Dikali ini selisihnya adalah 0,01. Oke. Maka hasilnya ini kita hitung 0,0013 dibagi 0,0039, kemudian hasilnya dikali 0,01 itu adalah 0,0033. Maka hasil akhirnya adalah 0,2533. Oke, karena K-nya ini di sebelah kiri 0, maka nilai K-nya adalah negatif 0,2533. Seperti itu. Nah, sekarang ini pun kalau kamu bulatkan cuma mau mengambil 2 angka di belakang koma, K-nya adalah 0 min 0,25. Nah, jadi kalau kalian ingin mengambil 2 angka di belakang koma, sebenarnya kalian cukup mencari nilai yang lebih dekat. Jadi seperti yang tadi langkahnya. 0,1 lebih dekat ke arah 0,0987 atau ke arah 0,1026. Nah, kalau 0,1 dengan 0,0987 itu selisihnya adalah 0,0013. Sementara kalau 0,1 dengan 0,1026 selisihnya adalah 0,0026. Berarti lebih dekatan ke arah sini. Oke, berarti kita langsung aja ambil. Nilai K-nya adalah 0,25. Berarti karena tandanya sebelah kiri 0, berarti min 0,25. Oke, jadi demikianlah bagaimana penggunaan tabel dari distribusi normal. Semoga kalian mengerti bagaimana cara menggunakan tabel distribusi normal agar bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan distribusi normal. Demikian, terima kasih.